Halo, 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 bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com, dan ini adalah video yang ke-6. Sudah 5 video yang Anda lihat, mulai dari modeling, kemudian material, dan rigging. Dari ketiga teknis video ini saya harapkan Anda, bagi yang masih pemula, ulangi terus, latihan terus berulang-ulang sampai Anda benar-benar menguasai 3 teknis itu. Nah, itu adalah tips dari saya. Dan kali ini kita akan membuat animasi. Untuk animasi, dasar yang penting adalah kita melakukan pengamatan terhadap karakter, pergerakan karakter. Jadi bisa menggunakan diri kita sendiri atau teman ataupun video reference yang ada di internet, atau Anda rekam kemudian Anda lihat videonya. Itu adalah dasar dalam proses pembuatan animasi supaya gerakan menjadi lebih natural. Kemudian juga Anda harus menguasai prinsip animasi sebetulnya. Jadi ada 12 prinsip animasi yang sering digunakan. Anda cari di internet atau Anda bisa lihat di dalam website saya dodianimation.com. Di situ ada pembahasan tentang prinsip animasi meskipun hanya dasar sekali. Saya kepingin nanti suatu saat saya akan membuat DVD tutorial khusus tentang prinsip animasi. Jadi di dalam prinsip animasi itu ada 12 prinsip yang harus Anda pahami dan juga kuasai. Sebetulnya sederhana sekali, seperti misalnya nanti kita akan membuat gerakan melompat. Di dalam gerakan melompat itu ada mulai dari pose to pose action, jadi seorang animator harus bisa membuat pose yang kuat, kemudian ada antisipasi, kemudian ada overlapping, ada gerakan lengkung, ada squash and straight, dan masih banyak lagi. Anda pelajari itu supaya hasil animasi kita menjadi lebih realistik. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam software Blender. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah gerakan melompat. Ini sederhana sekali sebetulnya. Hanya perlu menggunakan beberapa keyframe saja. Dan kalau Anda masih bingung, ada baiknya Anda lihat di dalam DVD tutorial saya, yaitu Blender Complete yang ketiga, Special Animation, karena di sana diajarkan bagaimana cara membuat pergerakan animasi mulai dari dasar sekali. Mulai dari teapot atau objek yang melompat. Dari situ kita belajar bagaimana cara membuat keyframe, kemudian bagaimana mengaplikasikan prinsip animasi, dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak akan membahas itu lagi. Jadi kita akan membahas hanya dasar-dasarnya saja untuk membuat karakter ini melompat. Nah, di sini saya sudah merender hasil animasi dari file Blender tadi menjadi file AVI. Anda bisa lihat di sini ini adalah pergerakan animasi karakter orang melompat yang tadi itu. Dan ini adalah dalam posisi ada adegan slow motionnya. Kita akan mulai membuat pose. Jadi di dalam Blender disediakan namanya pose library. Di dalam pose library ini kita bisa menyimpan pose dari sebuah karakter. Ini adalah pose awal. Berikutnya kita akan membuat pose-pose lain yang nanti dibutuhkan dalam proses animasi. Pastikan bahwa posisi objek adalah dalam pose mode. Kemudian kita akan mulai membuat. Kalau Anda perhatikan di sini saya sudah membuat beberapa pose. Misalnya di sini ada relax ya. Relax itu posisi tangan di bawah. Kemudian di sini ada antisipasi di mana karakternya akan siap melompat. Kemudian ini adalah melompat. Kemudian ini melompat dua, dan ini turun. Nah, bagaimana cara membuatnya ini? Kita akan mulai dari awal. Nah, pertama kali kita akan membuat pose relax. Relax itu tangan di bawah. Posisi tangan di bawah. Saya akan gunakan view front. Saya akan rotasi ini seperti ini. Ya, begitu. Kita akan gunakan satu sisi saja. Sisi sebelahnya nanti kita akan duplikat. Kemudian kita akan mengolah jari-jarinya. Pastikan di dalam parameter dari rigging ini, di dalam rig air di sini fingernya dan tweaknya menyala. Fungsi dari finger adalah untuk memunculkan. Di sini ada helpers untuk mengatur setiap jari-jarinya, dan di sini tweak itu adalah setiap ruas jarinya. Oke, saya akan nyalakan yang pertama adalah fingernya dulu. Saya akan atur supaya jari ini atau jempolnya ini lurus seperti ini. Kemudian kita dempetkan, kemudian di sini juga kita dempetkan seperti itu. Oke, kemudian dalam posisi tangan kita relax, biasanya jari kelingking akan lebih cenderung bengkok. Untuk itu ini kita akan skala, klik S. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin mengatur setiap ruas jari, maka Anda bisa nyalakan tweak untuk sebelah kanan dari fingers ini. Maka nanti akan muncul pengaturan-pengaturan untuk setiap ruasnya seperti ini.
Oke, setelah selesai kita atur jari-jarinya, sekarang saya akan seleksi semua bagian yang ada di sini. Saya akan drag seperti itu. Dan kita akan copy ini dan kita paste opposite. Oh ya, termasuk yang ada di sebelah sini juga tangan. Nah, ini dia. Tangannya belum saya nyalakan tadi ya. Yang tangan ini saya akan seleksi seperti itu. Kemudian kita copy dan kita paste mirror. Oke, kemudian ini semuanya akan saya seleksi, klik A, sehingga sekarang kita melihat di sini warna biru aktif. Kemudian kita klik plus di sini, di dalam pose library kita klik plus, kemudian add new, kita beri nama di dalam pose ini, Anda klik Ctrl, kemudian klik kiri di sini kita beri nama relax. Oke, kemudian kita akan coba lihat di dalam T pose ini, kita klik gambar zoom atau loop ini, kemudian dalam posisi relax coba kita klik. Ya, ini adalah pose untuk adegan relax. Nah, berikutnya saya akan membuat dia antisipasi atau dia akan membungkuk seperti halnya saat kita akan melompat. Saya akan membuat dari view samping. Oke, kemudian untuk badannya akan saya turunkan, tapi kalau misalkan badannya ini kita turunkan, maka Anda perhatikan kakinya dia ikut turun. Nah, untuk membuat supaya kakinya tetap tidak turun atau kakinya tetap menginjak tanah, maka kaki atau bagian kaki ini akan kita ganti fungsinya yang awalnya adalah FK seperti ini FK menjadi IK. Di sini ada tulisannya untuk foot L, foot IK L. Ini kita arahkan ke kanan, posisi 1. Sehingga sekarang saat ini kita turunkan, maka kaki akan tetap menginjak di tanah. Begitu juga dengan yang sebelah kiri. Nah, ini kita ganti menjadi IK. Seperti itu. Fungsi IK dan FK ini juga ada saya terangkan di dalam video tutorial Blender Complete yang ketiga, sehingga saya tidak akan terangkan lagi di sini. Tangan juga memiliki switch untuk IK atau FK. Oke. Kemudian saya akan turunkan ini tadi badannya ke bawah seperti itu. Kemudian kakinya harus kita kondisikan ada yang di depan dan ada yang di belakang. Jadi tidak sama seperti ini. Boleh juga sama sebetulnya, tapi kali ini saya akan mengatur ya setidaknya dia ada terlihat seperti antisipasi seperti ini. Kemudian juga saya akan jauhkan untuk lututnya ini. Lututnya saya akan arahkan ke kanan seperti itu, atau saya buka lututnya. Lutut yang ini juga akan saya buka. Iya, begitu. Supaya terlihat lebih kuat antisipasinya. Kemudian ini akan saya rotasi sumbu Z. Rotasi sumbu Z. Ya, supaya terbuka seperti itu. Rotasi sumbu Z. Ya. Nah, karena kaki kiri yang ada di depan, maka seharusnya tangan kiri ini ada di belakang. Jadi ya saya akan balikkan dia seperti ini. Sementara tangan kanan ini kebalikannya dari tangan kiri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dalam prinsip animasi ada yang istilahnya post to post action and in between. Yang artinya seorang animator harus bisa menentukan dalam sebuah pergerakan, dia harus bisa menentukan pose-pose atau keyframe dari sebuah gerakan itu. Jadi misalkan untuk adegan lompat dia perlu membuat ada berapa keyframe di situ, dan bagaimana juga dengan posisi karakter dari in between-nya. Jadi selain keyframe-nya dia juga harus bisa menentukan in between-nya. Nah, khusus untuk pose, seorang animator juga harus bisa membuat pose yang kuat atau keyframe dengan pose yang sangat kuat. Sehingga seperti ini misalnya, kita harus bisa membuat bahwa karakter ini sedang dalam posisi antisipasi atau akan melompat. Jadi ini bukan sedang akan duduk atau sakit pinggang atau yang lainnya, tapi ini adalah adegan di mana seseorang akan bersiap untuk melompat. Nah, apalagi yang harus diperhatikan, semua bagiannya harus Anda perhatikan. Misalkan bagaimana dengan pundaknya, apakah pundaknya ini harus diturunkan seperti ini, apakah pundaknya harus diturunkan seperti ini. Ya, apakah harus dinaikkan? Ini harus dipahami oleh seorang animator. Oke, saya anggap ini sudah selesai untuk pose yang pertama atau pose antisipasi. Kalau misalkan Anda merasa ini kurang pas atau kurang kuat,
posenya Anda bisa teruskan sendiri. Ini akan saya seleksi semua helpersnya yang berwarna biru ini, kemudian kita klik new lagi seperti tadi, add new, kemudian kita klik kontrol dan klik kiri di sini, kita beri nama ini adalah antisipasi. Bentar. Oke, saya sudah membuat di sini ada 2 pose yang baru dan Anda bisa teruskan lagi dengan pose yang berikutnya. Nah, di sini saya akan menggunakan pose yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya tidak akan membuat lagi baru semuanya. Di sini sudah saya buat beberapa pose. Di sini akan Anda lihat ini adegan melompat, kemudian ini melompat di atas ya. Saya buat seperti ini biar lebih ekstrim. Kalaupun nanti masih ada gerakan yang kurang sempurna, kita akan sempurnakan lagi nanti. Kemudian ini adalah adegan dimana dia sudah turun ke tanah. Nah, setelah kita membuat beberapa pose yang kita butuhkan seperti ini, baru sekarang kita akan merekam animasinya. Pertama, saya akan posisikan dia pada posisi relax seperti ini. Kemudian kita akan gunakan di dalam timeline ini adalah dropsheet. Saya juga tidak akan menerangkan apa itu dropsheet. Bagaimana cara menggunakan dropsheet, saya hanya akan memberikan hal-hal yang penting saja dalam penggunaan dropsheet, kemudian penggunaan timeline, mungkin juga nanti ada graphic editor. Karena memang di dalam video tutorial Blender Complete yang ketiga sudah saya terangkan di situ secara detail. Ini akan saya save as dulu. Oke, kita akan teruskan di video berikutnya.